Uang yang dikumpulkan dan dikelola oleh saudara SA tersebut disimpan di apartemen yang berlokasi di Jakarta Pusat sebagai safe house. Jadi ada mereka ini ya, para oknum DJWC ini menyewa beberapa apartemen ya yang terletak di Jakarta Pusat yang digunakan untuk safe house atau rumah aman ya. Jadi barang-barang hasil kejahatannya lalu disimpan di safe house tersebut ya, seperti itu. Kenapa memerlukan beberapa safe house? Karena memang mereka dalam beroperasinya selalu berpindah-pindah gitu ya, supaya tidak mudah untuk diketahui. Yang telah disewa SA sejak pertengahan tahun 2024 atas arahan langsung dari BBP dan saudara SIS. Jadi yang Jakarta Pusat itu sudah sejak tahun 2024. Adapun uang tersebut diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi. Jadi sebelumnya yang dilakukan yang tertangkap tangan itu perkaranya dalam pengaturan jalur masuk barang ya, barang impor ini. Ada yang masuk jalur hijau tidak diperiksa dan ada masuk jalur merah. Kemudian yang harusnya barang-barang itu diperiksa masuk jalur merah, kemudian mereka dengan trik yang mereka lakukan, oknum-oknum ini bisa memasukkan barang menjadi ke jalur hijau sehingga tidak dilakukan pemeriksaan. Dan satu lagi yang saat ini kami sedang dalami ya, yaitu terkait dengan pengurusan cukai ya. Uang tersebut diduga digunakan sebagai dana operasional sejak SIS menjabat sebagai Kasubdit Intelijen. Pada awal Februari 2026, BBP memerintahkan SA untuk membersihkan safe house yang berlokasi di Jakarta Pusat. SA kemudian memindahkan uang-uang tersebut ke safe house lainnya yang berlokasi di salah satu apartemen di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Tadi kan disampaikan bahwa petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan ya, penangkapan terhadap tertangkap tangan ya terkait dengan jalur tadi ya. Itu di tanggal 4 Februari. Nah, setelah peristiwa tersebut kemudian ya BBP ini memerintahkan SA untuk membersihkan safe house tadi yang ada di Jakarta Pusat. Ya, karena beberapa safe house kita datangi ya, kemudian dilakukan oleh penyidik dan penyelidik ya atas perintah penyidik. Safe house itu kita geledah, kemudian kita menemukan beberapa barang bukti di situ berupa uang dan lainnya seperti yang pernah ditunjukkan kepada rekan-rekan di ruangan ini. Nah, ada beberapa ternyata yang belum sempat diketahui oleh kami. Nah, keburu dipindahkan ini oleh saudara BBP ini memerintahkan SA untuk membersihkan istilahnya, bersihkan safe house-nya yang ada di Jakarta Pusat. Pindahkan ke tempat lain. Nah, dipindahkan dalam hal ini adalah ke safe house yang ada di wilayah Ciputat. Setelah berlangsungnya pemeriksaan, permintaan keterangan dan lain-lain, akhirnya diperolehlah keterangan, diperoleh informasi bahwa tadi ada beberapa bukti yang kemudian telah dipindahkan dan saat ini bukti-bukti tersebut sudah kami berhasil sita dan nanti akan ditunjukkan kepada rekan-rekan. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di 2 lokasi safe house tersebut, ya tadi safe house yang baru ya, di mana penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah dengan total lebih dari 5,19 miliar yang disimpan dalam 5 buah koper. Ya, jadi simpannya di koper-koper, disimpan di safe house tersebut di apartemen. Berdasarkan fakta tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa BBP dan SIS secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk penerimaan pemberian yang berkaitan langsung dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya pada periode tahun 2024 sampai 2026. Berdasarkan kecukupan alat bukti tersebut, maka pada
hari Kamis kemarin ya, tanggal 26 Februari 2026, KPK kemudian menetapkan saudara BBP sebagai tersangka. Untuk kebutuhan penyidikan, penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap BBP pada hari Kamis tanggal 26 Februari di kantor pusat DJBC di daerah Jakarta Timur.